akan dibawakan oleh adik kita Felisa. Jadi kita kosongkan gelas kita untuk belajar lagi meskipun sudah dengar berkali-kali, tetapi pasti dapat sesuatu yang positif ya. Nah, oke, sebelum kita memulai kita akan serukan moto atomi. Mari kita buka mic kita dalam hitungan 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan Akan visi, menciptakan mengikuti visi, keyakinan, mengikuti melayani dengan keyakinan, rendah hati. melayani dengan rendah hati. Ayo, 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 bisa. ayo bisa. Ayo. Oke, terima kasih. Ya, malam ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah open cam. Terima kasih. Kita akan memulai untuk sesi malam hari ini. Kita akan belajar tentang B kompleks gitu ya. Jadi banyak suplemen di luar yang ada tetapi punya atomi itu the best lah istilahnya seperti itu ya. Jadi Felis akan sharing ke kita seperti apa sih B kompleksnya atomi dan mari kita belajar bersama. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Felis. Silakan Fel, thank you. Terima kasih Tante Rika. Ini saya share screen dulu kali ya, biar enak. Ya, langsung share aja, Fel. Keluarkah? Yes, keluar. Sebentar. Tak pindahin dulu ininya. Oke. Hari ini Felis bakal sharing tentang vitamin B kompleks. Sebenarnya ini udah sempat Felis konsumsi dari tahun lalu dan manfaatnya ini bagus banget buat teman-teman. Ini saya jelasin dulu. Vitamin B kompleks itu bagus banget untuk sistem saraf. Sistem saraf itu apa sih? Sistem saraf itu kalau di tubuh kita itu sebagai pusat pengendali. Jadi kalau tubuh kita, sistem saraf itu banyak. Ada penglihatan, ada perasa, banyak banget. Pokoknya semua tubuh kita itu pasti terdiri dari saraf. Itu yang mengendalikan tubuh kita, gitu. Yang mengatur gerak koordinasi, yang mengatur fokus kita, yang mengatur emosi kita, mood, hormon, itu juga salah satunya saraf. Nah, agar pekerjaannya optimal, saraf itu perlu yang namanya nutrisi. Dan nutrisinya itu yang paling penting ternyata adalah B kompleks. Ini B kompleks ini berperan sebagai energi pendukung dan pengaturan sinyal untuk saraf. Jadi mungkin teman-teman udah mulai ada, mungkin ibu-ibu ya biasanya, atau bapak-bapak yang udah mungkin, mohon maaf, yang udah berumur gitu kan, biasa tuh udah mulai ada yang, aduh aku mau gerakin tangan tapi kok nggak bisa, tapi kok agak kebas. Nah, itu berarti ada permasalahan di sarafnya gitu. Nah, terus kalau misalkan kita kekurangan vitamin B, itu terjadi apa sih gitu kan. Nah, kalau kita kekurangan vitamin B, itu kita bisa menyebabkan yang namanya kesemutan, sering kesemutan. Terus kita bisa mudah lelah. Ada juga yang gangguan konsentrasi. Jadi gampang fokusnya tuh gampang buyar gitu. Misalkan mau ke kamar mandi tapi kok buka kulkas. Nah, itu masalah teman-teman gitu. Jadi vitamin B itu sangat penting terutama juga untuk, bisa juga untuk mood yang kurang stabil gitu. Jadi mood yang kurang stabil, mood itu kan karena hormon ya. Kalau hormonnya dia nggak benar, itu bisa menyebabkan mood yang nggak stabil, bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba seneng. Itu pengaruh dari hormon. Hormon salah satunya juga dari saraf juga gitu. Oleh karena itu, menjaga asupan dengan vitamin B itu sangat penting, terutama bagi mereka dengan yang aktivitasnya sangat padat, yang dari pagi sampai malam kerja, terus kerja lembur bagai kuda gitu ya, itu penting gitu. Terus terutama juga untuk seperti mahasiswa. Nah, ini saya akan jelasin karena saya mahasiswa dan dancer. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh dari experience pribadi teman-teman gitu. Jadi fun fact, Felisa itu masih mahasiswa dan sekarang juga sedang dancer dan freelance juga kadang gitu. Jadi vitamin B itu sangat-sangat saya sharing karena ini salah satu penyelamat saya juga gitu. Agar sarafnya tetap sehat dan tubuh berfungsi
maksimal gitu. Nah, vitamin B itu bagus banget untuk meningkatkan hari. Benar-benar untuk orang yang sering lembur, sering kerja, dan olahraga yang jadi olahraganya tuh mungkin angkat beban atau dia pilates dan segala macam itu tuh bagus teman-teman gitu. Untuk gerak-gerak itu bagus. Tuh. Itu berfungsi untuk meningkatkan energi dan meningkatkan vitalitas. Gitu ya. Ini saya next. Nah, ini mungkin PPT yang sudah saya ambil dari CH Atomi. Vitamin B itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada vitamin B1. B1 itu untuk singkat ceritanya itu untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Jadi tubuh kita kalau misalkan ngelakuin sesuatu, itu pasti yang butuh yang namanya energi. Jadi kalau misalkan kita makan, kita minum, kita kasih hal-hal yang bernutrisi, itu namanya dia tuh energi yang emang harus ada di tubuh. Tapi B1 ini membuat menjadi tenaga. Jadi tenaganya yang tenaga pangan itu diubah menjadi energi gitu. Jadi ibaratkan kayak mesin dikasih baterai gitu. Nah, itu fungsinya B1 supaya tubuh itu nggak cepat lelah kalau lagi kerja gitu. Jadi dia akan memaksimalkan biar bahan bakarnya itu, bahan bakar tubuhnya itu maksimal. Itu fungsi dari B1. Selanjutnya itu ada B2. B2 itu sebutannya riboflavin kalau nggak salah ya. Itu bisa untuk memproduksi sel itu bagus. Terus menjaga kesehatan kulit dan mata, teman-teman. Jadi bisa untuk saraf kulit dan saraf mata. Itu untuk vitamin B2. Terus juga dia mendukung fungsi antioksidan gitu. Jadi dia bisa untuk anti sariawan sama untuk misalkan kayak bibir pecah-pecah, lidah pecah-pecah atau ya terutama bibir dan lidah yang sering pecah-pecah itu bagus banget gitu. Jadi dia ada kandungan antioksidan gitu. Yang selanjutnya itu ada niacin. Niacin itu untuk energi tubuh juga. Terus lanjut ada pantotenik asin. Pantotenik asin ini penting untuk lemak baik, karbohidrat dan protein untuk meningkatkan metabolisme pada tubuh. Lalu ada vitamin B6. B6 itu penting banget untuk mengkonsumsi protein dan asam amino. Asam amino itu penting karena tubuh itu dia nanti akan saya jelaskan di akhir saja. Terus ada biotin. Biotin itu fungsinya untuk lemak baik, karbohidrat, protein, dan meningkatkan metabolisme pada tubuh. Biotin tuh juga bisa untuk kuku, bisa untuk rambut juga, itu bagus. Misalkan udah mulai rambutnya udah mulai rontok dan segala dia ada mungkin pitak dan segala macam itu bagus juga biotin. Lalu ada folik acid. Folik acid itu penting untuk sel dan produksi darah. Penting juga untuk perkembangan normal tabung saraf embrionik. Terus bisa untuk menjaga level homocysteine agar tetap normal di dalam darah. Terus yang terakhir itu ada B12. B12 itu penting untuk metabolisme asam folat normal. Nah, ini kebetulan Felis punya teman juga, dia itu dari ahli gizi, dan kebetulan dia sharing PPT ke Felis. Mungkin di Zoom berikutnya akan Felis undang karena dia udah member juga gitu. Dan dia ahli gizi. Ini Felis dapat PPT-nya dari Kemenkes Poltekes Jogja gitu, yang di dekat Godean itu. Nah, fungsinya vitamin B itu apa sih? Kan? Fungsinya itu ada untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi sel darah putih. Lalu bisa untuk merawat kesehatan kulit, terutama kulit, mata, otot, rambut, liver, saraf, hingga otak. Lalu dia juga sebagai pembentuk sel darah merah. Gitu. Jadi bisa meningkatkan sel darah putih dan membentuk sel darah merah. Lalu ada juga untuk asam folat yang sering digunakan pada penderita kanker.
Nah, yang pertama ini kan ada B1, ini akan Felis jelaskan secara singkat aja. Ini itu untuk struktur tiamin merupakan gabungan, ini agak susah sih gitu kan. Pokoknya ini untuk sebagai koenzim senyawa-senyawa yang digunakan, oh ini bahasanya ini ya. Pokoknya dia tuh senyawa yang salah satu senyawa penting untuk otak. Singkatnya seperti itu. Gitu. Jadi ini penting karena dia itu yang kayak menstabilkan sel di tubuh kita. Jadi dia bisa cepat untuk menghasilkan tenaga atau energi. Jadi kalau misalkan minum habis, mungkin teman-teman yang udah coba vitamin B, mungkin kerasa nanti kalau udah minum badannya tuh lebih fit, lebih bertenaga gitu. Jadi kalau mau ngelakuin aktivitas tuh rasanya lebih seger gitu ya. Dan dia juga diperlukan, B1 ini diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol gitu. Jadi kayak dia merubah gula jadi energi lah, singkatnya seperti itu. Terus ada B2, ini B2 itu biasanya ada di sumber makanan seperti susu, keju, daging, telur, dan juga sereal. Biasanya itu ada di situ. Itu untuk menambah energi juga sama dia fungsinya. Terus ada B3 juga. Ini sama seperti yang tadi Bali sudah jelasin juga, di kebanyakan vitamin-vitamin B itu fungsinya untuk enzim. Untuk enzim. Terus ada B5, ini juga sama fungsinya untuk enzim di tubuh. Jadi enzim itu fungsinya untuk mempercepat tenaga kerja yang ada di tubuh untuk sistem-sistem metabolisme seperti itu gitu. Nah, B5 ini banyak sekali ditemuin di kacang-kacangan, di daging juga ada, dan di biji-bijian juga ada gitu. Lalu ada B6. B6 ini juga di tubuh ini bisa untuk menambah koenzim juga sama dia. Jadi sama-sama untuk menambah, kebanyakan untuk menambah energi. Ada asam folat. Nah, asam folat ini dia kerjasama sama vitamin B12 untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ini yang bagus juga nih asam folat. Biasanya asam folat tuh untuk ibu-ibu hamil itu bagus juga gitu. Kalau Faris dengar. Dan dia juga bisa, asam folat ini bisa juga kerjasama sama B6, B12 itu untuk membantu kesehatan mata gitu. Itu bisa untuk lutea, itu bisa lutea mata itu bisa, dan bisa untuk membuat jantung lebih sehat, dan bisa juga untuk kesehatan pembuluh darah. Nah, nih B12 yang tadi, ini berperan aktif dalam metabolisme. Jadi dia untuk pencernaan tuh bagus. Gitu. Terus dia juga berperan untuk kesehatan saraf, sel saraf. Jadi dia bisa untuk pembentukan molekul DNA sama RNA. Itu bagus gitu. Ini biasanya ada di telur, di hati, dan di daging-daging. Itu tuh bagus untuk vitamin B12 ya tadinya, B12 gitu. Terus dia juga bisa untuk menyembuhkan gangguan gizi yang ada penyakit mungkin kurang gizi, itu dia bagus untuk gizi juga, itu B12 gitu. Ini tambahan aja. Terus itu dari PPT yang saya ambil di Kemenkes gitu. Balik lagi ke PPT-nya. Nah, kenapa sih vitamin B itu tuh bagus? Karena dia itu organik, teman-teman. Jadi sekarang kan kita mesti nyari semua yang organik, yang sehat, yang herbal. Bahkan even anak-anak muda seperti saya pun udah melek sama kesehatan. Mungkin kalau yang udah mungkin main TikTok atau main Instagram atau main Twitter, itu banyak banget hashtag beredar go vegan. Kalau pernah denger vegan, nah vegan itu biasanya dia yang cuma makan sayur-sayuran. Nah, B12 ini ternyata itu vegan friendly, teman-teman. Jadi vegan yang nggak makan sayur, maaf, yang nggak makan daging, yang nggak makan ikan, itu dia bisa minum ini. Karena apa? Karena bahannya organik semua, nggak ada yang nggak ada yang no vegan gitu. Jadi dia bener-bener dari sayuran organik,
salah satunya itu yang aku catat ada apel, ada blueberry, cranberry, tomat, wortel, beet, bayam, brokoli, dan kale. Itu benar-benar campuran sayuran-sayuran yang dia kadar vitaminnya juga tinggi gitu. Terus dia itu murni dan aman. Jadi udah dapet sertifikasi non GMO, terus bebas gluten ya teman-teman. Ini ramah vegan karena dia itu kapsulnya itu gluten free teman-teman. Jadi dia tuh kapsulnya pakai nabati gitu. Jadi dia aman banget gitu. Terus dia juga salah satu pendorong bentuk aktif untuk zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Ya seperti yang tadi vitamin-vitaminnya itu semuanya sebagai bentuk aktif zat untuk metabolisme tubuhnya kita gitu. Nah, vitamin B ini direkomendasikan untuk siapa sih gitu kan? Nah, ini bisa untuk orang yang sering kerja sampai larut malam, sering lembur dengan jam tidur yang mungkin berantakan atau kurang bagus, itu bagus. Itu bagus untuk mengkonsumsi vitamin B. Terus untuk orang-orang yang membutuhkan suplemen, mungkin ada beberapa yang kondisi tubuhnya itu dia bisa kekurangan gizi, jadi dia memang membutuhkan suplemen, itu bagus gitu. Nah, terus yang ketiga, dia bisa untuk orang yang membutuhkan energi lebih untuk berkegiatan. Nah, kalau untuk Felis itu kan, Felis dancer nih, jadi kebetulan memang energinya harus lebih banyak, karena latihannya juga banyak, ada latihan fisiknya juga, jadi ini bagus banget untuk orang-orang seperti Felis yang suka berenergi lebih, yang banyak kerjaan, banyak gerak gitu ya. Nah, banyak gerak tuh bagus banget gitu. Terus untuk orang yang membutuhkan energi saat olahraga, mungkin dia olahraga berat, mungkin dia lomba-lomba olahraga, itu tuh butuh vitamin B. Terus kepada orang-orang yang ingin menjaga metabolisme tubuh, karena vitamin B itu bagus untuk metabolisme tubuh. Nah, yang terakhir kepada orang-orang yang sulit mengkonsumsi banyak obat dikarenakan struktur pencernaan. Jadi dia bisa untuk yang pencernaannya kurang bagus, itu vitamin B kompleks itu bisa jadi salah satu solusi. Gitu. Nah, ini tadi yang saya jelasin, yang membutuhkan folat aktif itu bagus untuk ibu-ibu kehamilan, untuk janin itu bagus banget karena bisa untuk mencegah cacat di bayinya, di tabung sarafnya itu bagus. Terus untuk kesehatan kardiovaskular. Nah, itu membantu kadar hormon ya, itu kayak hormon gitu tuh dia bisa menstabilkan gitu. Terus untuk suasana hati dan pikiran itu bisa juga. Karena ternyata saraf di tubuh kita itu nyatu sama hormon. Kalau sarafnya dia nggak berfungsi maksimal dengan baik, hormonnya yang dikeluarkan juga hormon-hormon yang kurang baik gitu. Jadi kalau misalkan struktur tubuhnya udah mulai kayak menimbulkan gangguan gitu, itu bisa pengaruh ke hormon, dan hormon itu yang mempengaruhi ke suasana hati dan pikiran. Jadi mungkin bisa marah-marah terus, bisa overthinking, bisa sedih. Nah, itu nanti masuknya dia ke hormon dan suasana hati pikiran gitu. Dan dia bagus juga, folat aktif ini bagus juga untuk nutrisi olahraga yang tadi udah kali sebutin juga gitu. Karena dia itu selnya itu dia pemulihannya cepat. Jadi kalau misalkan orang olahraga itu kan dia sebenarnya misalkan teman-teman ada yang udah pernah olahraga badminton, kebanyakan mungkin sudah pernah coba ya badminton ya. Mungkin untuk orang yang belum pernah coba badminton, ketika mereka main badminton, misalkan tiba-tiba langsung 4 set atau 5 set gitu kan, itu mesti dia tangannya itu langsung pegel kan. Nah, itu langsung pegel karena apa? Karena mungkin jarang digerakin, dan kalau sel
selnya kaget gitu. Jadi dia itu mengalami yang namanya inflamasi sel kalau nggak salah ya. Kalau misalkan Felis nggak salah, nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya teman-teman gitu. Jadi ketika dia inflamasi, selnya rusak, dia butuh yang namanya regenerasi. Nah, sama kayak orang nge-gym, itu kan nggak bisa langsung setnya banyak, langsung olahraganya berat, itu nggak bisa. Karena kalau misalkan langsung berat, nanti bisa selnya bisa inflamasi, bisa rusak. Nah, ketika selnya rusak, dia itu akan membuat sel-sel baru yang lebih kuat. Jadi kita tuh bisa, mungkin bisa badminton, bisa nge-gym lebih berat daripada sebelumnya. Apakah bahasaku terlalu muter-muter nggak ya teman-teman? Nggak ya? Masih bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman? Masih ya? Oke, gitu. Jadi simpelnya tuh kayak otot itu juga bisa inflamasi, kerusakan otot, dan itu memang harus inflamasi. Kenapa? Karena untuk mengganti sel-sel lama dengan sel-sel baru. Nah, vitamin B ini bisa membantu untuk nutrisi olahraga tersebut gitu. Jadi dia mempercepat yang namanya sel-sel pemulihan, sel-sel regenerasi. Mungkin dia sama hemohim juga sama gitu. Hemohim juga dia kan meregenerasi gitu. Dan kalau misalkan meregenerasi dia memang harus ada inflamasi, harus ada kerusakan dulu. Kalau misalkan nggak dirusak, dia nggak bisa untuk mengganti sel-sel lama dengan sel-sel baru gitu. Jadi fungsinya kurang lebih gambarannya seperti itu. Gitu. Nah, untuk dosis hariannya itu biasanya berapa sih gitu. Nah, sebenarnya kita setiap hari itu cukup satu kapsul ya, teman-teman. Setiap hari itu cukup satu kapsul. Tapi kalau misalkan sehari 2 kapsul, gimana Kak Felis gitu? Oh, kalau 2 kapsul sebenarnya ya sebenarnya itu aman ya teman-teman, aman karena dia juga dikeluarkannya lewat urin gitu, tapi disarankan dan dianjurkannya itu sehari cukup 1 kapsul gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Apakah pertanyaan atau mau sharing tentang produknya kehebatan atomi B kompleks ini? Ya, oke, kita applause buat Felisa, adik kita yang berjuang ya, luar biasa ya, mahasiswa bisa menjelaskan B kompleks dengan komplit ya. Nah, teman-teman, monggo jika ada yang mau bertanya bisa open mic dan juga boleh chat juga kalau yang masih malu-malu gitu ya, boleh lewat chat seperti itu. Sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya tuh jadi inget loh. Masih ingat nggak sih teman-teman yang sering ikut Zoom? Ini adalah satu produk GSGS loh. Ketik dong GSGS itu apa sih? Betul ya Bu Ida ya GSGS ya ini ya. Tadi waktu Felix ngomong aku ingat, oh ya ini GSGS loh. Ada yang mau buka mic untuk menjawab? GSGS itu apa ya? Jadi strateginya Atomi salah satunya GSGS. Ada yang masih ingat? Cik Fani, iya. Globalnya itu global source, Cik. Jadi sumbernya global. Jadi Atomi, thank you Cik Fani menjawab ya. Jadi GSGS itu adalah global source, global sales. Artinya Atomi tidak hanya memproduksi itu di Korea, tetapi kalau ada produk yang bagus di satu negara, dia akan kerjasama dan itu eksklusif untuk Atomi. Nah, kebetulan GSGS ini adalah yes, betul, Ji. Michelle, untuk apa revisinya ya, teman-teman bisa baca di chat ya. Jadi global source, global sales ya. Jadi GSGS ini adalah dari negara Amerika ya. Jadi bayangkan ya kita bisa beli produk Amerika dengan absolute price, absolute quality gitu ya, dengan harga yang istilahnya tuh ramah di kantong kita seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi atau Pak Mahfud, bertestimoni. Pak Mahfud Resen. Oke, monggo Pak Mahfud, silakan dibuka mic-nya, silakan. Apa kepencet ya, Dedi? Coba Halo, ditanya Pak dulu. Mahfud. Oh, mungkin ini sinyal. Sinyal ya, Pak ya. Kita tunggu ya, Pak Mahfud. Sambil menunggu Pak Mahfud, mungkin ada lagi yang mau sharing.
Oh, mungkin cuma kepencet ya. Nanti monggo ya Pak ya, kalau mau nanya teman-teman monggo ditanya, boleh. Atau mau sharing, pernah mengkonsumsi B kompleks. Nah, teman-teman, dari saya coba belajar gitu kan di pasaran banyak ya B kompleks ini, B kompleks sana merek A, ada merek N, ada merek B, ya teman-teman tahu gitu ya. Tetapi yang saya amati bahwa punya Atomi itu adalah B kompleks yang paling komplit. Jadi dia itu ada 8 macam vitamin B. Dan yang luar biasa itu udah ada tambahan biotin dan folat. Ya, jadi kalau yang saya tahu waktu saya hamil dulu itu kan harus minum folat tuh tujuannya supaya anaknya itu nggak cacat otak. Jadi benar kata Felis orang hamil itu sebaiknya memang minum B kompleks gitu ya. Terus salah satunya itu saya masih ingat waktu saya hamil itu saya makan kacang banyak karena kacang itu mengandung folat banyak. Kan pengen dong punya anak otaknya cerdas gitu ya, encer gitu ya, pinter gitu. Dan memang ini kita luar biasa ya, 1 kapsul sehari dan itu sudah komplit. Dan ini punya kita termasuk atom ini adalah B kompleks yang dia dosisnya tinggi. Makanya kenapa Felis nari nggak capek. Termasuk anak saya kebetulan juga atlet manjat, saya barusan nanya dia, saya bilang, Serah, kamu setiap hari minum B kompleks rasanya gimana? Ya kayaknya tenaganya nggak habis aja. Jadi teman-teman sudah capek, dia masih tenaganya banyak seperti itu gitu loh. Jadi itu yang anak-anak yang kerasa ya. Jadi ini untuk semua usia seperti itu. Oke, silakan Michelle, kalau mau menambahkan, monggo. Ya, apakah ada suaraku? Sangat jelas. Silakan. Oke, iya iya. Tadi apa lengkap sih yang disampaikan sama Felicia juga. Cuma aku mau sharing sih kayak dulu sebenarnya. Ini jujur aja kayak karena aku juga sebenarnya orang yang malas minum vitamin. Cuma gara-gara kenal Atomi, aku jadi minum karena yang aku tahu dan aku juga belajar alami vitaminnya. Jadi emang apa namanya nggak bahaya buat ginjal gitu loh. Nah, ternyata yang tadi Felicia juga bilang, eh, aku pas itu ikut ODS, terus habis itu eh, ada salah satu tuh speaker ngomong kalau vitamin tuh nggak diproduksi oleh tubuh gitu. Nah itu langsung nancep di kepalaku. Sampai sekarang aku apa namanya ini barusan beli Vincent juga, barusan cekot. Habis itu kayak dari situ aku langsung oh ini nih aku harus harus apa perhatiin ini nih vitaminku apa asupan kesehatanku gitu karena emang vitamin nggak diproduksi oleh tubuh gitu. Nah bisa juga apa namanya searching-searching juga ternyata emang tubuh itu nggak punya mekanisme untuk memproduksi vitamin-vitamin B gitu loh. Dan itu makanya kita bisa muncul lemas. Jadi gejalanya lemas kalau misalnya kita kurang vitamin B itu lemas, konsentrasinya kurang juga. Nah, terus kayak saraf juga bisa, saraf kan nggak kelihatan tuh. Nah, makanya menurutku, mungkin yang teman-teman atau bapak ibu di sini yang belum pernah coba vitamin B, itu wajib banget, apa namanya, cobain. Karena ini kita nggak kelihatan ya di dalam itu gimana sarafnya kita gimana dan sebagainya. Nah, vitamin B ini udah yang tadi dibilang sama Tante Ripka juga itu udah komplit. Jadi buat rambut ada, buat mata ada ya, terus buat kesehatan saraf juga ada. Pokoknya ini tadi ada beberapa vitamin itu jadi satu nih di B kompleks. Nah, menurutku ini udah paling apa ya, menurutku udah paling simpel lah ya yang nggak suka ribet. Nah, menurutku wajib coba sih, coba vitamin B ini. Jadi sih Tante, thank you. Oke, thank you Michelle. Gimana Pak Mahfud? Konnichiwa, silakan Pak, monggo dibuka Pak mic-nya. Jadi nanya Kak Pak Mahfud? Oh, wow, keren. Bapak-bapak Zoom bareng loh, ibu-ibu. Nggak ada yang nggak kalah loh. Keren Bu Ida. Ya, Party yang nih. luar biasa. Malam Pak Ya, Mahfud, silakan ya. Pak. Monggo Pak. Itu saya mau nanya, keunggulan B kompleks milik Atomi dibandingkan dengan B kompleks dari apotik. Di mana itu? Saya kepengen tahu paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahfud untuk pertanyaannya. Monggo, Felis, kalau mau jawab nanti teman-teman mari kita saling kolaborasi untuk memberikan jawaban yang memuaskan Pak Mahfud, oke? Monggo, Felis, mungkin ada yang mau ditambahkan, Vel.
mungkin kalau saya bisa lihat dari yang saya konsumsi itu ini ya Pak, kan B-kompleksnya yang Atomi itu organik Pak. Salah satu keunggulannya itu organik. Jadi dia itu memang dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan nggak ada kimianya sama sekali Pak. Sedangkan kalau mungkin saya juga kurang paham. Mungkin kalau misalkan di apotik itu ada beberapa yang mungkin tidak bisa dikonsumsi sama orang-orang yang mungkin dia cuma bisa organik, cuma bisa sayuran dan buah-buahan. Nah, mungkin itu sih Pak. Kalau misalkan Felis mungkin dari teman-temannya lain ada yang bisa nambahin. Dan dia lumayan komplit juga sih Pak isinya gitu. Dia kan memang dia yang tadi saya jelaskan kapsulnya itu dia aja gluten free ya dari nabati gitu ya. Jadi itu udah aman banget dan nabati itu juga buatnya lumayan susah dan harganya juga nggak jauh beda juga sih Pak. Kalau misalkan yang dari apotek itu nggak jauh beda. Ya, mungkin saya tambahkan boleh Yang lain ya. ada yang mau nambahin? Ya, boleh saya tambahkan sedikit ya. Silakan Bu. Jadi produk Atomi itu kita harus sangat-sangat bangga ya, harus sangat bangga dan bahagia. Kenapa? Karena satu kualitasnya itu yang menentukan itu adalah perusahaan yang sungguh-sungguh luar biasa ya, yaitu Colmar B&H Beauty and Health. Colmar Beauty and Health itu dia punya bioteknologi ya. Dia benar-benar berani menjamin ya semua produknya 100% garansi, Pak. Selama 1 bulan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita tidak perlu ragu dan kalau saya melihat di sini ya, B-kompleks kita itu kandungannya sangat-sangat luar biasa plus ada tambahan. Ya, tambahan apa? Dari apa? Cranberry concentrate, kemudian bilberry fruit extract, tambah hibiscus puder extract dan taurin. Nah, ini adalah bahan-bahan alami yang sangat mahal loh. Coba Bapak cari cranberry itu harganya berapa, ya? Bilberry harganya berapa? Artinya kita memang disajikan oleh Atomi produk-produk yang luar biasa bagus. Nah, mungkin teman-teman akan saya sedikit tambahkan juga ya bahwa mungkin orang yang baru pertama kali minum B-kompleks, dia akan terkaget-kaget ketika kencing. Kencingnya kok warnanya kuning seperti itu ya. Nah, teman-teman coba nanti minum B-kompleksnya Atomi dengan B-kompleksnya yang lain, itu warnanya kuningnya seperti apa dan terutama baunya. Kenapa sih B-kompleks ketika kita minum B-kompleks itu air kencing kita menjadi kuning ya? Karena semua vitamin yang ada di vitamin B itu riboflavin itu dia itu larut di air. Nah, kalau lebih dia akan dibuang melalui urin. Lebih untuk takaran tubuh kita masing-masing ya. Nah, itu. Kemudian vitamin C yang tinggi juga kalau lebih akan dikeluarkan melalui air urin serta zat besi juga begitu. Nah, ini setiap tubuh kita itu beda-beda ya, setiap tubuh kita beda-beda. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengkonsumsi suplemen? Satu, Anda harus cukup minum air putih ya. Minimal ya sebenarnya tidak 2 liter sehari. Lihat aktivitas kita seperti apa ya supaya ginjal kita terbantu untuk membuang zat-zat atau vitamin yang memang tidak perlu untuk tubuh kita ya. Kemudian kalau kuningnya urin Anda kuningnya itu cerah ya, Anda nggak perlu khawatir karena artinya vitamin yang kita konsumsi itu nggak masalah dan ginjal kita pun sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kita harus tetap taat dengan dosis ya, kita nggak boleh berlebih. Nah, tetapi
kita harus waspada ketika kita mengkonsumsi kemudian menjadi seperti anyang-anyangan ya, atau urinnya bau ya, itu ada indikator. Indikator ketika urin kita keluarnya bau sama-sama kuning tapi kemudian lebih pekat sekali ya, seperti itu. Kemudian bau ya, itu teman-teman harus segera ke dokter periksa ya. Mungkin ada yang tidak beres di sistem tubuh Anda. Seperti itu. Juga kalau mual, muntah, ya nyeri seperti itu. Nah, teman-teman, yang luar biasa lagi, Atomy membuat semua suplemen itu aman untuk dikonsumsi harian. Ya, jadi dosisnya itu aman untuk harian, termasuk vitamin, termasuk triaktif kalsium, di mana di triaktif kalsium itu ada vitamin D-nya ya. Hati-hati teman-teman mengkonsumsi vitamin D yang berlebih itu bahaya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, triaktif kalsium kita minum sehari 3 kali, 1 kapsul siang, pagi, malam ya, seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya itu bisa diterima oleh tubuh kita, terutama oleh ginjal kita. Nah, vitamin B kita itu vitamin B yang secara bahannya itu bahan-bahan pilihan. Ya, bahan pilihan, kemudian ada tambahan yang tadi saya sudah sebutkan. Ada 4 bahan tambahan ya. Itu kelebihan dari vitamin B kita. Nah, Pak Mahfud mungkin bertanya-tanya ya, apakah vitamin B yang di luaran itu kemudian tidak aman untuk kita konsumsi? Ya, kalau selama ini yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, saya tidak mau mendiskreditkan ya, teman-teman. Ini kita sebagai konsumen silahkan memilih, ya, silahkan memilih. Sesuai dengan satu, tentu saja dompet. Tetapi kalau saya, pilihan pertama saya adalah bagaimana produk itu aman untuk tubuh saya, ya, untuk tubuh saya. Itu yang utama. Kenapa? Saya minum, misalnya nih ya, saya minum vitamin C ya, ternyata vitamin C saya kapan itu sempat ya pergi ke Tegal, kemudian ada member saya, papahnya itu memakai vitamin C begitu ya, tablet begitu gede segini gitu ya. Wah, saya udah bertahun-tahun minum ini ya, itu juga produk MLM begitu ya. Bagus ini itu dan ini harganya murah. Oke, kita bandingkan ya. Ternyata di situ ketika kemudian dilarutkan ada endapannya cukup tebal ya. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita minum sehari nggak masalah, tapi kalau setiap hari endapan itu bisa menjadi batu ginjal lah dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman memikirkan yang Anda konsumsi itu sebaiknya standar teman-teman yang apanya dulu, yang murahnya, atau standar teman-teman adalah secara kualitas aman untuk tubuh teman-teman. Ya, silahkan Anda pilih. Nah, kalau saya pilih Atomy, kenapa Pak? Sama-sama beli. Kalau merek lain di luaran yang kualitasnya bagus seperti Atomy, satu lebih mahal. Yang kedua nggak dapat poin Pak. Ya saya milih yang kualitasnya bagus, harganya terjangkau, dapat poin Pak, duitnya kembali. Ya, oke gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Bu Ida, Pak Mahfud untuk pertanyaannya. Ini Cifoni mengangkat tangan, monggo Ci, mau nanya atau mau menambahkan, silakan. Satu pertanyaan ini Pak detail. Luar biasa Mbak Ida. Orang seronok Cifoni mau tanya, Ceh? Iya, Cifoni. Halo, Ci. Oke, mungkin mungkin kepencet ya. Ya, itu tadi dari yang Bu Ida jelaskan itu ternyata ya, Mbak Wike. Oke, sebentar ya Mbak Wit. Jadi tak tambahin teman-teman, B kompleksnya Atomy itu ternyata dia dibuat dengan bahan-bahan premium. Ya, jadi pakai B12-nya
sama B9-nya itu adalah bahannya bentuknya aktif sehingga B kompleks kita itu sangat cepat diresap sama tubuh dibanding dibuangnya gitu loh. Jadi istilahnya itu sepenuhnya diserap nutrisinya gitu. Daripada kita beli yang murah terus malah masuk tubuh murah sih, tetapi malah menjadi istilahnya itu toksit atau sesuatu yang memberikan efek samping kan ngeri ya seperti itu ya. Jadi semua kembali kepada kantong seperti kata Bu Ida gitu ya. Terus juga kalau saya belanja di luar lebih murah nggak dapat PV gitu. Saya lebih baik beli yang sudah istilahnya itu absolute price, absolute quality, Pak. Jadi punya kita itu digaransi sebulan uang kembali, Pak. Dan semua produk suplemennya Atomi itu pasti ada segel aluminium foilnya. Jadi teman-teman yang udah pernah beli suplemen Atomi itu pasti tahu tuh. Mau yang PO Korea ataupun yang masuk Indo itu sudah ada segel aluminiumnya. Ya artinya tidak ada logam berat yang itu akan merusak tubuh kita atau memberikan residu atau toksit ke dalam tubuh itu. Itu ya tambahan dari saya. Silakan Mbak Wiwit. Iya, terima kasih. Saya mau berbagi pengalaman aja sih. Ya, buat tadi Bapak-bapak yang Zoom bersama ya. Mahfud, Pak Mahfud. Oh ya, gini Pak. eh, saya itu punya suami kan, tahun 2000 awal-awal corona itu kecelakaan. Nah, waktu kecelakaan itu tulang belakangnya itu nabrak lemari. Jadinya eh, kurang menguntungkan lah sarafnya waktu itu. Dan waktu itu kan masa-masa corona ya, jadi kita nggak bisa sembarangan ke rumah sakit. Bisa-bisa kita antar penyakitnya lain, pulangnya tinggal nama doang. Iya, kalau masih bisa dibawa pulang, Mbak, badannya. Kalau nggak bisa dibawa pulang, waktu itu kan ngeri banget. Akhirnya cuma diputuskan eh, saya rawat di rumah aja. Nah, setelah beberapa tahun, waktu kurang lebih 2 tahun gitu ya, mulai terasa ada yang tidak enak di badan. Kemudian kami pergi berobat ke rumah sakit swasta yang katanya untuk saraf itu bagus. Untuk saraf itu bagus. Dan kami berobat ke sana dengan dokter ahli yang paling terkenal di situ. Katanya loh, lagi-lagi katanya. Nah, terus kami dikasih resep. Uh, pemeriksaannya cuma begini 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 begini. Kita dikasih resep obat saraf karena dia bilang begini, Bapak akan lebih baik ketika minum obat ini. Ya, kan saya nggak tahu ya, saya bukan dokter, bukan apa. Jadi kita manut-manut aja. Tapi yang bikin kaget itu obat itu hanya dikasih untuk setiap 14 hari. Jadi setelah 14 hari saya harus kembali lagi ke situ untuk ngambil obatnya lagi. Nah, ketika saya menebus obatnya untuk 14 hari itu, saya harus mengeluarkan sekitar 800.000 hanya untuk obat, terus belum dengan dokternya, jasa dokter atau rumah sakit. Akhirnya kan rasanya 3 bulan berlalu itu kan dompet juga lumayan ya. Betul nggak? 800.000, kita harus ke dokter terus. Nah, saya penasaran, saya tanya, ini isinya apa? Ternyata waktu itu hanya ada 3 obat, 3 macam. Yang satu itu vitamin, katanya yang 3 itu obat. Nah, saya cari teman saya tanyain, ini apa sih Bu isinya? Ternyata yang dikasihkan itu Arkalion, mecobalamin, dan satu lagi apa gitu, saya lupa. Nah, itu semua, ternyata itu cuma vitamin B. Ya, ternyata itu semua cuma vitamin B. Jadi itu vitamin B1, B12 yang namanya itu cuma cantik gitu ya. Atau mungkin saya juga kurang tahu dunia kesehatan, jadi saya nggak tahu ya. Terus saya cek harganya. Memang obat paten itu harganya sekitar segitu. Terus saya tanya, kalau yang agak generik berapa? Ya kan tadi ada yang tanya dengan vitamin B di luaran harganya bagaimana? Ternyata walaupun harganya itu agak ringan, bukan generik juga ya, tapi bebas di pasaran, itu masih sekitar 200-an, 400-an.
Jadi kan tetap harus beli, tetap harus beli. Saya tetap harus beli. Saya ingat saya beli mecobalamin itu sampai untuk 1 bulan, kan sehari minum 3 kali ya, sehari harus minum 3 kali. Itu satu tablet isi 60, itu sekitar hampir 700.000. Tapi masih lebih murah dibandingkan dokter, resep dokter itu. Nah, akhirnya saya tanya itu, waktu itu saya tanya sama siapa ya, saya lupa. Apakah saya tanya sama Bu Ida atau saya tanya dengan yang lainnya. Terus saya tanya, Atomi itu punya vitamin B kompleks nggak? Karena kan saya lihat dan saya tanya teman saya, dia bilang ini isinya semua vitamin B. Karena vitamin B itu khusus untuk saraf. Nah, dikasih tahu lah, muncul vitamin B kompleks di Korea. Nah, saya beli dari sana. Nah, semenjak itu saya nggak pernah ini sampai expired. Ini yang harga 700.000 ini sampai expired. Mana saya masih ingat, ini saya masih simpan. Itu nggak saya minum lagi. Kenapa? Karena harus minum 1, 2, 3, 4 butir ditelan semua. Dibandingkan dengan B kompleksnya Atomi, ini udah komplit. Itu nggak kelihatan ya. Nih, vitamin B kompleksnya Atomi itu udah komplit. Itu cukup minum 1 sehari aja. Jadi tidak berat juga untuk ginjal, teman-teman. Dan tentunya tidak berat untuk kantong, karena vitamin B kompleksnya Atomi cuma 400-an. Tadi satu macam aja saya harus keluarin sekitar 700.000. Dan itu saya butuh 3 macam. Nah, pantesan aja dompetnya agak tergerus seperti banjir melanda pinggir-pinggir tanah gitu ya. Jadi beneran, Atomi itu di sini vitamin B kompleksnya itu sangat-sangat menolong kami di sini. Dan tidak pernah putus dan tidak pernah habis di rumah karena itu dikonsumsi setiap hari. Dia merelaksasi saraf-saraf sehingga kita dengan mudah istirahat atau tidur. Jadi kalau ibu bapak capek, nah minumlah vitamin B kompleks, nanti tidurnya tuh ses gitu. Karena sarafnya itu kayak saraf kita tuh seperti dihipnotis untuk istirahat. Ya, apa sih tadi Felis bilang ya, kayak diperbaiki ya, yang ada kerusakan terus dia diperbaiki, apa tadi bahasanya ya, inflamasi, inflamasi. Jadi ketika ada inflamasi, barulah vitamin itu bekerja. Untuk saya pribadi, pengalaman dengan Atomi pakai produk apa saja, itu satu jauh lebih bagus. Yang kedua, Atomi itu tahu banget vitamin ini dikombinasi dengan ini, dikombinasi dengan ini, dan ini tidak boleh berlebihan. Itu sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Jadi kalau misalnya orang dewasa, berat badan berapa-berapa, Atomi udah tahu. Oh, dosisnya segini, normalnya dosisnya segini. Jadi kita nggak perlu lagi jadi dokter atau pergi cari resep dokter untuk minum A, B, C, D, plok semuanya. Kita cukup sesuaikan dengan Atomi punya. Seperti yang triaktif kalsium itu juga, ternyata kalsium itu nggak boleh minum kalsium sendiri. Tadi Bu Ida bilang, vitamin D itu kan vitamin kalsium ya. Ada vitamin D-nya juga. Vitamin D itu tidak boleh dikonsumsi sendiri. Jadi kalau kita minum vitamin D terlalu banyak, itu tidak bagus juga buat tubuh kita. Makanya vitamin D itu harus diminum dengan kalsium dan apa ya satu lagi, magnesium ya kalau nggak salah. Supaya penyerapannya itu sempurna. Nah, bayangin aja kalau yang nggak tahu apa-apa, minum vitamin D banyak-banyak gitu. Ternyata itu nggak menyerap baik-baik, justru menjadi penyakit buat kita. Jadi teman-teman, vitamin D Atomi itu semua sudah ada racikannya ya kalau gitu ya. Soalnya ini benar-benar kairi gitu sama Kolmar. Jadi saya beruntung sekali ketemu Atomi, vitamin yang saya butuhkan, keluarga saya butuhkan itu ada di situ dan harganya murah. Terus bikin saya punya dompet jadi tebel karena saya beli, saya dapat cashback berupa bonus. Gitu ya teman-teman, jangan ragu pakai Atomi. Terima kasih. Wow, luar biasa ya nih testimoninya. Terima kasih Mbak Wiwit yang akhirnya kita juga bisa nanti irit gitu ya. Nanti dompetnya nggak tergerus ya Mbak, jadi tebel meneh. Oke, ini ada Fani. Silakan Fani mau memberikan testimoni atau tambahan monggo. Aku lebih tepatnya mau bertanya sih, Ci. Boleh, silakan.
Anakku itu kan kelas 8 SMP ya, berarti umur 15 tahun. Bulan April ini nanti 15 tahun. Eh, Kegiatan dia tuh aktif banget, banyak banget kegiatannya. Apalagi dia basket kan. Nah, basket tuh seminggu bisa 4 kali sampai 5 kali, bahkan kadang lebih kalau pas ada pertandingan gitu kan. Boleh nggak sih dia tuh konsumsi B kompleks masih 15 tahun gitu? Kalau misalkan boleh tuh berapa dosisnya sehari? Thank you. Anakku itu kayaknya seumuran anakmu, Des. Apa, Van? Kelahiran 2012. Seumuran Oh, deh dia kayaknya ya. lebih tua Fabian setahun berarti. Anakku udah konsumsi, udah setahun dia minum B-kompleks. Esra bilang tuh rasanya itu kayak tenaganya itu enak banget gitu loh. Teman-teman udah capek, dia masih kayak Sehari berapa santai aja. Sehari berapa kapsul minum? Satu aja, cukup satu. Oh, Dan ingat harus minum banyak. Ya, hmm. tadi tadi Bu Ida bilang kan, pipisnya kalau mama keluar kuning asal nggak bau itu aman. Jadi suruh anakmu jangan kaget nanti pipismu kuning, ojo kaget ya kok asal nggak bau. Oke, Bagus itu. siap. Jadi Esra itu tiap pagi ya kalau dia bangun mau ke sekolah, wah suplemen dia komplit. Spirulina 2, kan dia mau tak agak gemukin badannya kan karena dia kurus Iya, gitu tapi loh. aku Jadi juga dua cuma, spirulina. cuma anakmu kan tinggi. Nanti Iya sih. akan kita temukan mereka ya. Jadi spirulina 2, terus kalsiumnya dia minum satu, terus nanti siang satu, terus dia nanti pasti sama B kompleks 3 itu di meja itu. Dia rajin banget, dia bilang sekalian aja mami daripada lupa. Soalnya kan Fabian itu kan kalau pagi itu kan aku kasih minum spirulina udah 2 kapsul kan, sama vitamin C kan itu pasti kan, itu udah tiap hari tuh. Nah, kalau misalkan besok ada B kompleks berarti langsung 3 itu diminum sekaligus nggak apa-apa kali ya? Sekalian aja Van daripada lupa. Iya bener ya daripada lompat-lompat ya. Oh, sisan wae. Kalau Kalau mau vitamin suplemen, C dipindah jadi malam juga nggak apa-apa. Mama dia udah capek nih latihan seharian. Malam sebelum anakmu istirahat, kamu nanti minum ya vitaminnya. Beberapa orang testimoni kan katanya kalau badannya capek habis minum vitamin C itu bangun besok seger katanya. Oh gitu. Nah cuman kan anak-anak kita karena sporty, mereka itu kayaknya Heeh, nggak ada habisnya. Memang karunianya itu fisiknya kuat gitu loh. bener. Heeh. Jadi terserah lah anaknya mau diminum sekaligus, mau dipedot-pedot, terserah kayaknya sih kalau Oke, aku ya. siap. Oke. Oke. Tadi Bu Ida mau nambahin deh kayaknya. Suplemen apa Bu Ida? ya kalau suplemen itu sebenarnya kalau kita ditanya ya bagusnya minum kapan, barengan boleh apa enggak? Sepengetahuan saya ya, chairman kita kalau minum suplemen itu segenggam. Ya seperti itu ya. Jadi kenapa suplemen kita harus paham bahwa suplemen itu kan makanan fungsional ya, makanan fungsional. Artinya apa? Kita mengambil bahan-bahan yang biasa kita makan, tetapi yang sudah dimaksimalkan sehingga fungsi atau vitaminnya benar-benar kita dapetin gitu loh. Nah, itu perlu teknologi ya, perlu teknologi dan pengolahan yang benar yang baik. Seperti itu. Nah, artinya apa? Contoh nih seperti spirulina ya. Spirulina, vitamin B, vitamin C, kita paham ya, kita paham bahwa itu adalah vitamin atau suplemen ya. Makanan ya fungsional yang kita butuhkan yang tidak bisa kita diproduksi oleh tubuh kita atau kita tidak cukup mengkonsumsi dari makanan yang langsung kita punya atau kita siapkan secara apa ya, makanan yang langsung kita makan begitu ya. Nah, tidak didapetin oleh tubuh kita. Makanya kita butuh makanan fungsional ini. Sekarang saya mau tanya, sayur sop ya, sayur sop itu emang hanya wortel saja, enggak ya? Nah, contohnya seperti itulah. Ini secara bodohnya saya ya. Sayur sop itu ada, jangan kalau sop nggak terlalu ini ya, sayur asem-asem ya, katanya adik saya dulu bilang ini sayur sampah gitu ya. Semua dicemplungin di situ ya. Nah, apakah kemudian mati kita kan enggak ya? Artinya gini, kita minum yang penting pada dosis. Dosisnya itu benar pas untuk tubuh kita. Dan memang ada beberapa vitamin atau nutrisi yang dia kerjanya lebih efektif ketika diminum pada
perut kosong, misalnya hemohim atau probiotik seperti itu ya. Tapi saya sering mendapatkan pertanyaan begini, Bu Ida, saya diare, minum probiotik, saya bilang gitu kan. Saya bilang, minum probiotik. Loh Bu Ida, probiotik kan katanya bangun tidur atau mau tidur perut kosong. Lah ini kan siang Bu Ida. Ya ampun, nunggu nanti keburu dehidrasi ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya boleh, kapan saja boleh ya. Boleh, yang penting takarannya ini pas. Takarannya pas. Jadi teman-teman harus bisa mengedukasi ya member-membernya begitu ya, dengan catatan-catatan khusus ini ya. Contoh, apakah boleh, yang sering kita pertanyaan, apakah boleh minum siang, malam, pagi? Boleh ya. Sekarang misalnya vitamin mata gitu ya. Kalau kita ngomong minumnya pagi lebih bagus ya. Tapi saya lupa pagi, siang nggak boleh minum. Kalau saya lebih baik minum karena saya butuh setiap hari, kan gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar paham bahwa suplemen itu adalah makanan fungsional. Makanan yang diambil fungsi dari makanan itu sehingga kita mendapatkan vitaminnya atau mineralnya atau kandungannya yang bermanfaat untuk tubuh kita itu lebih maksimal dan berfungsi baik untuk membantu tubuh kita dari kekurangan bahan-bahan makanan itu. Ya, ini harus paham di sini ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Bu Ida. Ya, makasih. Mungkin Felis mau menambahi, Fel? Ya, intinya vitamin B itu untuk metabolisme tubuh itu bagus banget karena di dalam tubuh itu kita mempunyai zat-zat dan struktur yang sudah ada di dalam tubuh itu sudah ada dari dulu itu sudah ada gitu. Jadi vitamin B itu hanya untuk menambahkan enzim di dalam tubuh. Enzim ini fungsinya untuk memperlancar metabolisme tubuh supaya saraf di bagian tubuh kita, semua saraf di bagian tubuh kita itu bisa kinerjanya lebih maksimal. Kalau saraf kita sudah maksimal, itu metabolisme tubuh, hormon, semuanya itu akan kerjanya maksimal, teman-teman, gitu. Segitu aja, Tante, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Vel. Ini Mbak Wiwit di chat ada bilang kalau umpama berat badan, maksudnya di atas 45 kilo dianggap dewasa, jadi bisa 1 kapsul gitu. Jadi mungkin acuannya bukan di usia ya, tetapi di BB ya, berat badan seperti itu ya. Oke, monggo siapa lagi yang mau menambahi, mau testimoni, atau mungkin ada yang punya penyakit, bukan penyakit, keluhan di bagian tubuh apa, mau konsultasi, boleh. Mumpung ada dokter Bu Ida ini, sama dokter Felicia. Ya, Felicia ya, dokter muda kita. Mungkin Felis sharing sedikit sih Boleh, tentang boleh. pengalaman pribadi. Jadi kan Felis itu ada event wedding. Nah, teman-teman tahu kalau misalkan kita sebagai event wedding itu kita berdiri 8 jam, teman-teman. Itu belum termasuk bangunin manten dan segala macam, itu belum termasuk, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan emang udah masuknya udah IO, wedding IO gitu, WO, seperti kerjanya Felis freelance itu memang capeknya tuh capek yang gimana ya, capek banget. Dan orang bilang, mungkin orang yang udah event itu udah tahu ya gitu, kalau nggak asam lambung nggak event. Katanya gitu, kalau nggak asam lambung ya berarti kamu belum event. Nah, makanya Felis itu coba konsumsi vitamin B. Nah, itu kan bagus untuk saraf, apalagi kan kerjaannya itu bisa berdiri sampai berapa jam gitu. Nah, itu bagus banget. Dan kalau misalkan di relate-kan dengan zaman sekarang, anak-anak muda tuh kayaknya tuh apa ya, banyak sekarang kan banyak yang menu viral dan segala macam gitu ya. Tapi menu-menu viral misalkan boba atau coffee shop yang baru itu kan belum apa ya, nggak baik untuk tubuh gitu ya. Kayak untuk tubuh tuh khasiatnya tuh sebenarnya nggak ada. Tapi mereka tuh rela antri lama banget sampai berdiri dengan FOMO, pengen beli
kopi atau apapun yang mungkin lagi viral dan segala macam, padahal khasiatnya tuh nggak ada gitu. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dan ambil peluang, itu bisa banget untuk masuk ke vitamin B, karena kan vitamin B itu bisa untuk saraf-saraf, terutama untuk berdiri lama ya. Kalau Felis merasakan itu untuk berdiri lama itu sangat ngaruh gitu. Jadi kakinya tuh gak gampang pegel teman-teman gitu. Jadi kemarin pas Felis coba ternyata dia bisa, dan hampir 8 jam apa ya pas itu tuh, hampir nggak sampai sih, paling ya 6-7 jam gitu, 6-7 jam itu pakai high heels dan jalan-jalan juga, dan ternyata vitamin B itu bisa. Itu sih yang bikin aku amazed sama vitamin B-nya. Ternyata bisa ya buat berdiri lama gitu, padahal harganya juga termaksudnya itu masih murah banget. Nah, itu terima kasih Om Beli, 90 kapsul, satunya cuma 4.500. Terima kasih Om. Itu dengan harga 4.500 itu sangat terjangkau banget teman-teman gitu. Jadi itu worth it banget untuk dibeli, itu sangat-sangat worth it gitu. Dengan yang tadi Felis udah sharing kan juga ada bahan apa aja dan konsistensinya gimana dan segala macam, itu sangat-sangat 4.500 itu worth it lah gitu, dengan kualitas yang seperti itu ya, dan gitu sih Tante. Ya, oke, Vel, ini ada yang nanya dari Ibu Lydia. Dia tanya apakah, maksudnya mungkin konsumsi B kompleks itu menyebabkan ketergantungan dan efeknya. Tolong jelaskan supaya bisa di-share ke yang lain. Makasih Bu Lydia untuk pertanyaannya. Silakan, Vel. Oke, saya jawab ya, ini ya, ketergantungan. Oh ya, boleh Tante. Ini baru dibahas kapan ya itu ya, ketergantungan gini ya. Teman-teman orang Indonesia ya, orang Indonesia wilayah Jogja itu makanan pokoknya apa? Beras ya, nasi ya, betul? Setiap hari kita makan nasi ya. Apakah kita bisa dikatakan kita punya ketergantungan dengan nasi? Enggak juga ya, gitu ya. Dan tubuh kita itu butuh, ibaratnya butuh dengan nasi supaya kita punya energi, seperti itu ya. Demikian juga suplemen. Apakah kita ketergantungan? No, ketergantungan itu kalau obat. Ya, sama dengan hemohim. Hemohim itu tidak membuat ketergantungan. Contohnya aku ya, beberapa waktu, dan ini saya malah 2 hari, saya belum minum hemohim, baru nyadar ini. Ngomong hemohim jadi ingat belum minum hemohim, padahal mau pergi ya. Apakah itu jadi ketergantungan? Tidak juga. Nyatanya saya tetap ya baik-baik saja gitu ya, baik-baik saja. Hanya begini teman-teman, contoh, ini saya pakai di hemohim ya, di hemohim. Ini hemohim ibaratnya yang kelas beratnya ya. Secara harga dia di atas dari semua suplemen yang ada di Atomi, harga satuannya kan gitu, sekali gleknya udah 23 ribuan ya kan gitu. Nah, hemohim itu kenapa kita butuh setiap hari? Karena hemohim adalah imunomodulator. Tubuh kita imunnya bisa naik, imunnya bisa turun. Nah, hemohim ini yang terus menyeimbangkan supaya kita tidak kelebihan, bisa lupus ya, semacam lupus, apa sih namanya? Hiper ya, apa namanya Ripka? Hipertiroid? Hipertiroid bisa ya, kekurangan atau kelebihan seperti itu. Autoimun. Autoimun ya, sorry ya, autoimun. Kita bisa autoimun, bisa. Nah, kita butuh yang namanya imunomodulator. Sama seperti vitamin yang lain. Kalau kita cukup mengkonsumsi ya, misalnya nih, kita butuh vitamin C. Kita kan nggak setiap hari kita butuh vitamin C dan tubuh kita tidak memproduksi vitamin C. Maka yang harus kita perhatikan adalah apakah kita cukup makan buah sayur yang ada kandungan vitamin C-nya. Itu. Kalau belum, biasanya pasti akan lungkrah ya, misalnya seperti itu, kulitnya jadi kusam dan seterusnya. Nah, maka kalau
secara cepatnya ya kita minum aja vitamin C. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah minum, ya. Jadi lebih ke situ, ya. Kalau saya bilang hanya kalau Anda memang defisiensi, kekurangan, ya, Anda harus pastikan minumnya continue dulu sampai tubuh itu stabil memiliki kecukupan, ya, kecukupan gizinya, kecukupan vitaminnya, sehingga tidak defisiensi atau kekurangan, gitu. Tetapi setelah itu Anda tinggal maintenance, Anda tinggal memelihara seperti itu. Contoh hemohim, ya, misalnya, saya di awal-awal saya vertigo sangat parah, ya, vertigo saya parah, asam lambung parah, begitu ya. Nah, sehingga saya secara begitu tahu ada hemohim, saya dikenalkan hemohim ketika di Korea dan belum masuk Indonesia, saya pun sudah import hemohim untuk saya minum, teman-teman. Dan itu hasilnya luar biasa sekali. Saya secara kontinu saya minum sehari dua seperti itu, ya. Nah, setelah sehat saya tinggal maintenance. Nyatanya saya tidak ketagihan kalau saat saya memang tidak dalam kondisi lelah, tidak dalam kondisi stres, begitu ya. Metabolisme tubuh bagus, maka saya tidak perlu hemohim ini. Ya, ibaratnya perlu tidak perlu, artinya bisa diminum, oke, lebih baik, enggak diminum pun saya enggak masalah. Sama seperti vitamin B, vitamin C, red ginseng atau yang lainnya, karena ini fungsinya adalah dia statusnya adalah makanan fungsional atau vitamin atau apa itu namanya suplemen seperti itu, yang mensuplai makanan kepada tubuh kita. Ya, jadi tidak ada ketergantungan di vitamin. Hanya Anda harus hati-hati. Vitamin yang seperti apa kualitasnya, amankah, dan seterusnya. Ini yang harus kita perhatikan. Wida, itu kok ada yang katanya minum vitamin C kemudian ginjalnya rusak. Halo guys ya, ini saya baru lihat nih, ya, baru baca nih, muncul di beranda saya Instagram dari seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya. Ternyata anak ini sering sekali suntik vitamin C, ya, tahu-tahu masuk IGD dan mukanya pucat sekali. Dia sampai tidak mengenal anaknya, katanya begitu ya. Nah, ternyata anak ini dikasih tahu dokter, ini dia sudah suntik pemutih terus dengan vitamin C yang dosis tinggi dan apa itu namanya, kalau saya katakan ya ini banyak chemicalnya gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya pernah teman-teman yang sudah pernah ketemu saya ya, kulit saya seputih Felisa enggak? Wah, saya kereta api aja kalah ya. Saya hitam teman-teman ya. Saya pernah kepo dengan namanya suntik vitamin C. Maka waktu itu mamahnya temannya anak saya, dia adalah seorang dokter ya, kemudian teman saya, "Ida, mau enggak kamu suntik vitamin C?" "Ah, enggak ah." "Berapa po? Ini dikasih diskon." "Siapa?" "Dokter ini, mamanya si ini." "Oh ya, berapa?" "Sekian," gitu ya. Sekali saya suntik vitamin C, teman-teman, apa yang terjadi? Dompetnya satu menangis, merana. Yang kedua, asam lambung saya naiknya minta ampun. Waduh, habis itu saya kapok, teman-teman. Dan ternyata tidak putih juga, teman-teman. Ya, karena memang itu perlu butuh waktu. Dan itu sebenarnya vitamin C tidak memutihkan yang seperti apa, tidak. Ada zat khusus lagi, seperti Michael Jackson itu ya, yang dia pakai ya. Nah, ada zat khusus, bukan vitamin C. Vitamin C itu tugasnya itu mencerahkan, ya. Yang hitam tidak kusem. Kalau digaruk begini tidak busiken. Nah, seperti itu, lembab seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, silakan teman-teman memutuskan, memilih yang seperti apa, dan intinya vitamin atau suplemen yang ada di Atomi tidak membuat ketagihan.
kecuali Anda tahu ya bahwa ketika Anda beli vitamin, Anda beli hemohim ya, ternyata Anda pairing, itu yang bikin ketagihan. Ya, oke, terima kasih. Mungkin mau Kasih nambahin Bu Ida penjelasannya. itu benar banget katanya yang tadi Tante Ida jelasin. Terus itu juga tergantung sama pola hidup juga, pola makan, pola tidur, terus olahraga gitu. Ada temen Felis itu dia memang kerjanya berhari-hari dan dia kurang tidur. Akhirnya dia sempat konsumsi vitamin B. Tapi dia ngerasa udah enak nih pas habis konsumsi vitamin B. Tapi kenapa ya setelah dia berhenti kok malah rasanya capek dan segala macam. Tapi itu bukan salah vitamin B-nya gitu, karena polanya hidup dia itu memang kurang tidur, makanan juga makanan junk food yang kurang bergizi gitu, dan aktivitasnya juga aktivitasnya berat gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bikin kecanduan, kayaknya nggak bikin kecanduan, karena kalau misalkan dia pola hidupnya juga udah bener, udah stabil, udah tercukupi semuanya, itu aman-aman aja gitu. Jadi kalau kecanduan sepertinya enggak sih gitu. Ya, oke, thank you Bu Ida, Felis sudah menjawab ya Bu Lydia ya. Seperti kata Bu Ida betul ya, kayak seperti saya itu memang syarafnya bermasalah. Saya ngaku dosa ini udah sebulan saya nggak minum B-komplek. Bukan kambuh Bu, tetapi memang defisit ya, kurang B-komplek. Jadi saya tuh baru 2 hari ini tobat minum gitu. Biasa mau ngirit, soalnya kan demi Esra gitu ya. Tapi kok ini nggak bisa, ini kesemutannya kerasa lagi. Jadi memang kalau beberapa teman-teman leader, saya pernah belajar dari mereka. Kalau kita defisit gitu, ada suplemen, memang kayak B-komplek kita butuh, sebaiknya dicoba dulu minimal 3 sampai 4 bulan. Sampai kita melihat ada hasilnya, seperti itu. Jadi jangan baru minum seminggu, loh kok nggak ada hasil gitu. Bersabarlah karena produk kita semuanya itu adalah herbal dan itu tidak mengandung kimia. Ya, oke, mungkin Pak Weli silakan mau menambahkan atau testimoni silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Saya ingin ini nambahin saja, izin menambahkan nanti pertanyaannya Pak Mahfud ya. Tapi mungkin siapa tahu juga untuk teman-teman yang lain bisa menggunakannya. Jadi ini saya pakai coro bodon gitu. Coro bodon itu bahasa Jepang ya. Cara mudah, cara bodoh gitu. Cara sederhana untuk saya ngecek produk-produk itu. Tadi kan ditanyakan juga bandingannya dengan vitamin B yang lain gitu kan. Nah, beruntung di Atomi itu kita bisa langsung jalan-jalan tuh. Kita bisa misalnya, saya tadi coba, saya share screen ya. Saya jalan-jalan ke, ini saya cek ke ini. Ya, apakah terlihat? Ada ya. Ini kalau Pak Mahfud dan teman-teman lihat, ini saya ke Atomi Amerika, United States pojok kanan ini ya. Nggak kelihatan nih, Kelihatankah? nggak kelihatan layarnya. Kepotong, cuma kelihatan dikit. Oh ya, Cuma kanan atas nggak kelihatan United cuma States. kelihatan browsernya di atas doang. Nggak, saya ingin menunjukin United States-nya kelihatan nggak? Kanan Kelihatan. atas. Iya, Ya, iya. oke. Kelihatan. Oke ya. Jadi ini di Amerika. Ini B-kompleksnya Atomi ya, ini Atomi. Saya ingin menunjukin aja sih ini teman-teman. Ini 90 kapsul ya, sama. Ini main mau komplain deh. Nih. Ini nggak yakin. Nah, vitaminnya, kandungannya ini Nggak jadi beli. ditulis tuh organik. Jadi nggak sekedar, kan mungkin tadi dibandingkan dengan yang lain, mungkin kalau mereka benar-benar pakai buah, kan sebenarnya ada juga yang sintetis ya. Kalau pakai buah belum tentu loh buahnya organik, karena nggak berani mencantumkan. Kalau di Atomi, artinya tuh dia dari segi pupuknya, ya pestisida dan sebagainya. Esra, jadi sedang bicara dulu, ya. Jadi ini semua kelihatan bahwa ini berani dicantumkan organik, ya. Ini tentang produknya tadi sudah dijelaskan, kita bisa melihat. Terus ada non-GMO, gluten free, vegan friendly. Non-GMO itu apa? Enggak sekedar organik, jadi tidak ada tanaman ini yang mengandung apa rekayasa genetik gitu.
Ini kandungannya, Pak, lalu kita gambarnya nggak bisa lihat. keluar. Nggak kelihatan kok. Cuman hanya kelihatan browser atas doang. Kenapa? Hanya kelihatan browsernya doang, tidak nggak melihat kamu masuk ke Atomi Amerika. Oh ya, Ya, mungkin besok. keluar dulu. Nah, coba di-share lagi. Oke, saya share lagi ya. Nah, baru keluar. Oke. Mungkin diulang lagi, kasih lihat yang Amerikanya itu. Tadi belum kelihatan. Ya, oke, saya naik lagi. Jadi teman-teman bisa lihat juga kadang-kadang di Indonesia nggak lengkap, kita bisa lihat yang di Singapura, yang di Kanada, di Amerika. Nah, ini di Amerika nih, ditulis di ingredientnya, suplemen facts-nya, ini semua itu diklaim organik ya, jadi organik itu. Nggak sekedar nggak sekedar tanaman aja gitu, non GMO. Jadi itu tanamannya itu bukan rekayasa genetika, jadi pasti aman, bebas dari gluten, ya. Lalu ini vegan friendly. Lalu yang saya tunjukkan tadi di gambarnya lebih mudah ya. Jadi kandungannya itu sangat kaya, teman-teman. Dan yang tadi sudah Bu Ida singgung, kita butuh sop, tapi kan kadang kalau masak itu, apalagi kalau udah dipanasin, kandungan vitamin dalam sayur itu kan bisa rusak kan. Kalau misalnya overcook gitu, terlalu matang atau cara ngolahnya salah, sehingga vitaminnya nggak maksimal. Nah, Atomi ini menyediakan barang-barang yang untuk memastikan bahwa deliverynya itu sampai gitu loh, vitaminnya, kandungannya itu dia tidak rusak dalam pengolahannya. Nggak cuman di nggak cuman diterima di Indonesia loh, ini di Amerika ya. Tadi saya tunjukkan ini di Amerika gitu. Ya di Amerika. Jadi artinya Amerika itu kan ada FDA ya, Food and Drug Association itu BPOM-nya Amerika itu kan mereka juga sangat ketat gitu. Jadi ini cara bodon saya. Jadi kalau melihat dan ini harganya satu kapsul 4.500 ya. Konsumsi sehari satu. Khususnya untuk ibu-ibu bapak-bapak yang pekerja keras ya, sering muter kemana-mana, orang lapangan, itu akan kerasa sekali manfaatnya. Tadi Felisa berulang kali cerita dia sebagai apa di wedding ya organizer itu ada sampai 8 jam ke sana ke sini, ya tegas aja gitu loh, kuat gitu. Hanya dengan 4.500 gitu. Cukup sehari seperti itu. Jadi ini semoga bisa anu ya dibandingkan ya Pak Mahfud. Terus kalau mungkin yang kita beli di apotek, saya tidak tahu ya itu seperti apa. Tetapi saya sebagai bukannya nggak nasionalis sih Pak gitu ya. Tetapi produk-produk yang di apotek yang mungkin buatan buatan yang di sekeliling kita itu kan mungkin nggak bisa tuh diterima di pasar Singapura atau Amerika karena standarnya mungkin ya nggak memenuhi standar pengolahannya, bahannya ya. Jadi tidak bisa dipasarkan secara luas di sana. Tapi Atomi ini bersyukurnya kita dapat produk kualitas internasional, harganya lokal. Itu kini harga es jeruk kan, es jeruk. Es jeruk itu paling kan sekitar di warung itu kan sekitar 5.000. Ya, itu vitamin C-nya seberapa juga nggak tahu kan. Tapi kalau teman-teman peduli dengan kesehatan, apalagi yang suka bekerja keras, ya jadi satu ini investasi yang untuk kesehatan yang sangat baik gitu. Tanpa harus khawatir gitu. Karena sudah tadi cara bodohnya ini ada di Amerika, ada di Singapura gitu dan sekarang dihadirkan oleh Atomi di Indonesia, kita bisa check out. Gitu kalau saya ya ini ada halalnya ya, tapi ini Ivanka ya. Ini MUI-nya di Amerika sana kan Ivanka itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Weli untuk tambahan yang sangat melegakan hati ya Pak Mahfud. Jadi jangan ragu-ragu bahwa punya Atomi is the best gitu ya. Nih Mbak Wiwit kasih info bahwa Atomi kita itu beda 1.000-an dengan vitamin B generik Pak. Nah, artinya selisihnya tidak jauh-jauh banget gitu loh. Umpama anggap kita lebih mahal 1.000, ya mendingan kita beli yang punya Atomi gitu loh. Karena jual di Amerika, jual di Singapura, di Jerman gitu Pak. Sudah bukan hanya lokal Indonesia gitu Pak, tetapi sudah nanti lama-lama udah global gitu ya. Seperti itu. Oke Bu Ida, selamat jalan. Bu Ida mau ke Jakarta ini. Ya, kira-kira masih ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan? Ini ajang kita belajar bersama ya, jadi kita saling melengkapi,
Sehingga kita nanti kalau mau sharing atau beli produk itu nggak khawatir gitu loh. Jadi, oh iya ini kualitasnya sudah terjamin. Seperti kata Pak Weli ya, harga kualitas internasional, harganya lokal. Kalau bahasanya biasanya absolute price, absolute quality ya. Kita blebet ya Pak ya, mendingan bilang kualitas internasional, harganya lokal. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, kita akan menyelesaikan Zoom kita malam ini. Saya cek. Tadi ini Oke. mulainya jam berapa toh? Tulisannya jam 20 loh. Vera, Jam jam berapa? 7. Oh alah ya ampun. Saya kok tadi tahunya jam 8. Yo. 20. Jadi tadi bahasanya vitamin B itu eh berarti terlambat ya, sorry. Tak kira jam 8. Tadi tulisannya jam 20 nggak sih di pengumuman itu? Diganti ya? Jam 7. Oh alah, salah. Salah. Enggak, nggak jadi diganti. Iya. Makanya ojo dideloki artisnya yang delok cuma oh Felisa. Kan dia kayu banget toh. Oh Felisa wes. Jamnya ra didelok. Lah yo. Kami udah didelok. Persiapan Bu ke Jakarta ini bentar lagi SA. Ketemu ya Bu Aci. Ah iya, sip sip. Jadi tadi bahasanya apa nih? Jadi gini, jadi karena terlambat kan jadi Pengalaman. Tante Vera, ya. pengalamannya dong di lapangan B kompleks. Ya kalau B kompleks saya juga minum. Nah, B kompleks itu pengalaman mungkin saya itu tangannya geringgingan tuh loh. Apa sih kayak semutan itu ya. Terus waktu minum B kompleks dia sembuh ya. Maksudnya beberapa waktu terus loh kok udah nggak lagi gitu. Kalau anak saya yang cowok itu yang sering minum B kompleks. Jadi ya mungkin karena kurang tidur terus apa ya kan itu komplit ya vitamin B-nya. Jadi membantu sekali buat tubuh kita karena vitamin dalam tubuh kita itu kan memang banyak ya yang dibutuhkan. Jadi kalau kita kekurangan satu vitamin kadang-kadang tubuh ngasih alarm gitu kan. Jadi maafkan saya masuknya terlambat. Makanya tadi waro-waronya jam 8 loh, kiranya jam 8. Ya, dimaafkan Cici Vera. Aduh, iya ya. Selamat belajar ya di SA. Jangan lupa bagi ilmu kalau udah balik. Terima kasih. Semangat Pak Mahfud, Pak Anwar. Mohon maaf ini salah info jam. Pak Mahfud maksudnya Ibu Vera mana nih kok hilang gitu ya? Sinyal. Terima kasih, Sa. Semangat belajar semuanya. Ya, oke, Tante Vera. Selamat malam, Ci. Ini siapa Izin lagi ya? bertanya. Boleh. Kalau nggak salah Oh, Nana, silakan Nah. Iya, saya kira juga jam 8. Jadinya ya udah ya, aku sharing. Aku sharing pengalaman suamiku. Dia kan kalau angkat tangan sebentar aja tuh langsung kesemutan dari ujung mengalir sampai ke bawah. Nah, terus nggak mau minum vitamin gitu kan, katanya kencingnya kuning lah, inilah, itulah, kebanyakan. Ya kita jadi istri kan bawel ya, nyap-nyap, terus akhirnya dia minum. Nah, untung diminum 2 minggu, sembuh tuh. Nggak kesemutan lagi. Terus udah gitu nggak minum lagi, sampai sekarang. Nah, terus aku kan bikin konten, bikin posternya. Karena dia baik, jadi dia mau difoto. Namanya laki-laki ya, biasa kan difoto nggak mau. Nah, terus temen gerejaku ngeliat gitu kan, terus mau dong nak setengah gitu kan. Ya udah aku bilang suamiku 2 minggu sembuh, aku kasih kamu 3 minggu ya. Iya. Nah terus aku tanyain tuh gimana kok udah diminum, bagus katanya, kesemutannya hilang, kramnya juga kalau malam-malam udah enggak lagi, dia bilang. Oh waduh, untung aku tanya gitu loh. Kadang kan kita takut ya kalau nanya ntar ada apa enggak ya, tapi ini nanya aja malah dapat ilmu, dapat masukan gitu loh. Kramnya hilang. Oh jadi aku jadi nambah pengetahuan, terus aku bikin posternya lagi, minta dia foto, dia juga bersedia. Nah aku tulisin kram sama kesemutan itu. Saudaraku juga repeat berkali-kali, cuman aku belum tanya dia. Sekarang dia beli lagi 2 botol. Jadi vitamin B-nya Tommy bagus banget ya, nggak bau. Mantap. Oke, sekian, thank you. Ditunggu ya sharing di grup testimoni suami dan jemaat.
Oke, thank you Nana. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi sehingga kita saling memperkaya ya dengan pengalaman-pengalaman real di Mungkin mau jawab yang di komen, silakan. Tante. Ya, oke, silakan Vel. Ini ada pertanyaan, apakah vitamin B kompleks juga bisa untuk orang tua yang pikun? Itu bisa banget, karena vitamin B kompleks itu dia yang paling bagus itu kalau untuk saraf pikiran itu ada di B6, B9, sama B12. Jadi B6 tuh kayak apa ya bahasa kerennya? B6 tuh dia kayak saraf otak yang bisa menghandle biar kita tuh apa ya bisa nyalurin pesan gitu. Kan kalau gimana ya? Sebentar, saya mikir dulu bahasanya. Jadi B6 itu tuh kayak seperti saraf otak yang ngasih perintah ke tubuh. Kalau dari saraf otaknya udah benar, dia akan ngasih perintah ke tubuhnya juga benar. Didukung itu B6 dan didukung sama B9. Nah, B9 ini itu kayak sinyal yang dalam saraf gitu. Jadi kalau misalkan udah benar saraf otaknya dikirim sinyal ke seluruh tubuh, itu pesan-pesan yang dikirim itu lebih cepat. Simpelnya kayak kalau misalkan kita ada mau ngelakuin sesuatu, kalau saraf dari otaknya itu kita benar, itu kita akan lebih ingat. Simpelnya sebenarnya seperti itu. Ini terlalu susah nggak ya bahasanya untuk dipelajari, teman-teman? Mungkin nggak lola gitu ya Mbak ya. Ya, gitu. Jadi Loadingnya lama. intinya karena dari saraf otaknya juga dia nerima pesannya lebih cepat, jadi dia bagus banget untuk gampang fokus. Nah, kalau udah gampang fokus, itu dia pasti gak gampang lupa atau pikun gitu. Nah, jadi dia bisa untuk meredakan pikun itu tuh bisa gitu. Simpelnya seperti itu gitu. Apakah susah dipahami nggak ya? Atau perlu Felis jelasin ulang atau gimana ya? Ya, Aman ya? Masih sudah bisa aman. dipahami ya? Tuh. Aman. Jelas, Oke, jelas siap. ya, makasih. Ya, thank you Vel. Jadi Sebaiknya konsumsi vitamin B kompleks itu pagi atau siang atau malam? Nah, tadi sudah dijelasin sama Tante Ida. Untuk konsumsinya itu bebas waktunya kapan aja. Yang penting dosisnya. Dosisnya harus sesuai. Gitu. Dianjurkannya 1 kapsul 1 hari. Itu Vera. Terima kasih. itu kayaknya ujian mendadak Vel. Cik Felis mau tanya dong. Silakan. Oh ya, selamat malam semuanya. Malam. Oke, Cik mau tanya kalau misalkan diare itu kan minumnya probiotik ya, nah itu sebaiknya sehari berapa kali ya? Halo, bisa terdengar suara saya? Bisa Mbak Ria? Bisa. Ya, untuk diare itu kalau minum probiotik itu bisa berapa kali ya sehari? Kalau dari saya, Mbak Ria, itu ya tergantung dari tingkat penyerapan tubuhnya itu. Kalau misalkan dia udah nggak diare lagi, ya udah cukup nggak sih? Jadi maksudnya eh, setelah minum 1 saset ya, terus kan ditunggu kan, kayak misalkan obat diare aja kan, kalau misalkan masih diare kan kita minum terus gitu kan, istilahnya nggak yang sampai mampet-pet gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah mulai membaik ya, saya rasa nggak perlu ini ya, perlu sampai berapa saset, tergantung dari gimana penyerapan tubuh si diare itu tadi. Kalau dari saya gitu, mungkin Pak Welly atau Ci Ripka mungkin mau nambah. Felis, Boleh nambahin nggak? Boleh, Boleh, boleh. atau mungkin bisa diimbangi Ya, dengan vitamin yang lainnya, seperti ini hemohim kah, atau yang seperti tadi vitamin B kompleks juga boleh ya? Tapi kayaknya ada yang mau bantu jawab ya, siapa ya? Oke, boleh, oh, terima kasih. saya Nah, where are you? aku di sini. Kamu di mana? Oh, Fani. Silakan, Fan. Enggak, jadi aku izin bantu jawab ya, maksudnya untuk yang masalah diare probiotik. Karena aku punya pengalaman sama Fania.
Fania itu kan beberapa waktu yang lalu tuh pernah diare kan, pernah diare dan aku nggak bawa ke dokter. Waktu itu cuman aku kasih probiotik aja. Jadi konsumsi probiotik itu di saat kita lagi diare itu bisa lebih dari 2 saset atau 3 saset per hari tergantung dengan kebutuhan ibu. Jadi gini, minumnya tetap seperti dosis obat dokter gitu ya. Jadi ada selang waktunya, nggak bisa terus-terusan beruntun gitu tuh nggak bisa. Misalkan pagi nih, pas begitu kita habis dari toilet kita minum satu gitu ya. Kita tunggu dulu sekitar 4 jam sampai 5 jam. Kalau masih dalam selang waktu itu kita em, masih banter, istilahnya masih kenceng ke kamar mandinya, masih sering gitu ya. Itu kita minum lagi. Nah, kalau misalkan habis itu kita masih sering ke kamar mandi lagi, kita masih minum lagi. Jadi sehari itu minum 3 kali sampai 3 saset sampai 4 saset itu masih oke aja. Nah, tapi kalau misalkan dirasa sudah bertekstur, istilahnya BAB-nya itu sudah Sudah bertekstur nggak dan encer gitu ya. frekuensi toiletnya itu sudah berkurang, itu probiotiknya juga dikurangin gitu. Oke. Nah, itu sesuai kebutuhan aja, gimana kondisi tubuhnya, gimana kondisi apa diarenya, apakah sudah mulai membaik? Kalau sudah mulai membaik, ya boleh dikurangin, tapi jangan lupa dibanyakin minum ya. Karena kan kalau namanya orang diare, meskipun kita konsumsi probiotik itu pasti dehidrasi ya. Iya, Nah, betul. makanya pokoknya kayak minuman cairan lah ya, cairan. Mungkin boleh dikasih air kelapa kalau misalkan suka gitu kan. Tapi yang tanpa gula ya, jadi air kelapa murni, air Air kelapanya murni, aja. Dan iya betul. harus cari yang air kelapa yang serat merah. Jadi bagus itu untuk membantu apa mengurangin diarenya juga. Nah, kalau anakku biasanya kalau lagi diare kayak gitu sih. Kalau misalkan suplemennya itu, kalau vitamin C malah justru kalau lagi diare nggak disarankan. Oke, Jadi baik, Cik. cuman Hemohim, probiotiknya hemohim, aja. hemohim bisa Mbak Nia. Hemohim boleh kalau Oh suka, ya, kalau baik, suka Cik. dan bisa minum hemohim boleh. Oke, Gitu aja baik. sih Terima dari saya, kasih. mungkin ada yang mau nambahin. Oke, terima kasih, Cik Iya, Ci. Stefani. Ciria, Sama-sama. Iya, boleh. saya mau nambahin ya. Oke. Kalau lagi kemarin pengalaman anak saya diare tuh, nggak boleh makan yang dairy food ya, seperti susu, keju, itu nggak boleh. Sama berserat tinggi, agar-agar pun nggak boleh loh. Iya, agar-agar nggak boleh. Terus eh, makannya pisang, pisangnya pisang yang khusus juga Ambon gitu ya. Itu yang Oke, harus baik. dimakan. Terus roti-rotian masih boleh. Nah, yang dikurangi pedas itu pasti otomatis nggak boleh. Iya. Itu buah-buahan yang lain juga nggak boleh kecuali pisang aja loh. Waktu itu Oke. anak saya makan buah anggur sama melon, terjadi lagi mencretnya 10 kali karena nggak tahu. Nah, udah mending hari itu mampet makan buah lagi mencret lagi 10 kali. Jadi itu memang pengobatannya itu 1 minggu setelah mencret itu harus dijaga makannya, nggak boleh sembarangan. Karena masih ususnya mungkin masih belum baik ya. Jadi kita harus jaga. Saya ngobatin sampai 10 hari itu bolak-balik salah makan kejadian lagi. Sama saya baca di Google itu kalau Lain kali ya, Sa. probiotik Nggak usah dikasih tahu kalau Dedi sedang bicara. Zoom, Jadi nggak kita perlu. lanjut, Dedi. kalau probiotik memang dianjurkan 2 sampai 3 kalau yang bermasalah khususnya. Itu Siap, baik. boleh dimakan. Oke. Sehari boleh segitu ya. Terima Itu kasih. aja. Ya, makasih. Iya, terima kasih, Cik. Ya. Bu Ria, kalau boleh tahu yang diare siapa ya? Ini saya, Cik. Oh, Cik Ripka, iya. nah ini mungkin Ko Weli bisa kasih testimoni ya. Dulu tuh kayaknya saya ingat saya dia pernah diare, terus sembuhnya bukan karena probiotik, karena apa tuh? Kok coba cerita kok. Ya, gini Bu Ria, jadi Iya, salah baik, satu Kak. yang jadi apa cadangan ya di kami P3K harus ada tuh psyllium khas gitu.
Atomi punya Psyllium Husk itu kan harganya satu sekitar 12.000 ya kalau ngecer itu. Sekitar itu. Jadi waktu itu saya sempat diare juga, saya kasih itu. Karena fungsi fungsi Psyllium Husk Atomi itu dia menyerap cairan yang berlebihan di dalam perut kita ya di saluran pencernaan kita untuk dibuang. Tetapi itu mesti kan gini, diare itu kan ada dua macam ya Bu ya, yang spesifik dan non spesifik. Maksudnya gini, kalau yang non spesifik itu saya nggak tahu mungkin kebalik artinya ya, tapi gini, satu diare yang karena bakteri, satu diare yang karena makanan ataupun mungkin karena gangguan. Jadi kalau karena bakteri itu memang diare itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan. Nah, kadang orang itu latah nggak tahu. Kalau nggak salah itu yang spesifik deh. Yang spesifik itu karena ada bakteri sehingga itu mekanisme tubuh mengeluarkan bakteri. Makanya jadi diare. Nah, kalau orang nggak tahu tiba-tiba minum merek-merek yang ada di apotek supaya mampet, nah itu biasa jadi parah ya. Nah, saya kebetulan waktu itu mungkin yang non spesifik. Jadi bukan karena bakteri, mungkin karena salah makan. Ya, seperti itu. Itu langsung ya saya minum satu itu sudah langsung baik gitu. Gitu. Jadi kami masih punya itu. Jadi kalau salah satu yang apa kami lakukan itu. Jadi punya punya Psyllium Husk-nya Atomi. Kalau ibu ada bisa dicoba. Nah itu sudah di-sharingkan ya gambarnya seperti itu. Jadi kami selalu ada. Jadi ini murni juga, ini organik. Jadi eh, bagus juga. Ini untuk memelihara ya. Sesekali itu kita perlu perlu membersihkan usus ya karena mungkin kalau makannya mungkin kita sering makan jorok dalam arti gorengan lah makan di yang gitu-gitu ya ngawur nggak lagi ngawur-ngawuran gitu ya ini kayak untuk membersihkan usus kita karena dia akan mengikat semua yang ada di dinding usus dan semua setelah makan ini harus minum banyak nanti di perut itu dia akan membentuk semacam gel nanti harus dibuang gitu jadi enak banget BAB-nya setelah ini setelah makannya jadi gitu istilahnya itu saya diketawain saya bilang pulen gitu tapi memang pulen sih keluarnya enak gitu tapi waktu diare dia jadi berkurang berkurang banyak diarenya mungkin bisa cocok Bu kalau Ibu bukan non spesifik ya jadi bukan karena bakteri itu menolong gitu Oke, kalau baik karena Kak bakteri Willy. bakteri mungkin memang pakai probiotik karena itu dia kan menguatkan itu ya dia bakteri baik juga gitu Ya, oke. Oke, baik terima kasih Kak Willy. Terima kasih Ko Willy. sama-sama Sorry Bu Ria, ini mumpung dari Iya, jeneng tanya, boleh tanya nggak? Intensitas diarenya itu sering atau cuman karena lagi musim panas dingin gini aja baru diare? enggak. Ini kan saya udah 2 hari nggak kerja ya, Cik. Jadi kan kemarin tuh udah bolak-balik tuh sampai 8 kali kan. Cuman udah ke dokter, cuman kan katanya ada infeksi pencernaan gitu kan karena salah makan seperti itu. Hmm. Ya, sementara kalau memang punya probiotik yang 10 plus itu boleh diminum. Kalau itu setara dengan, ini saya coba share ya. Sebenarnya kalau sering bermasalah dengan pencernaan, Atomi itu punya yang ini loh, Mbak Ria. Ini dia 3 kali lipat kerjanya lebih bagus daripada probiotik. Nah, kalau karena Mbak Ria ini cuma karena salah makan, ya sudah makannya aja diperbaiki. Terus fokus aja minum probiotiknya kita aja. Ya, karena Psyllium Husk itu nggak tahu nanti kalau leadernya punya mungkin minjem dulu gitu ya. Mbak Ria ini tinggal di kota mana kalau boleh tahu? Di Di sini, Jogja, Cik, di Cek. Jogja, aku di Kalasan. Oh, di Jogja. Lah, Vera punya Iya. nggak pinjam sama leadernya? Saya menunggu Aku kelamaan nanti. ini baru mau check out Psyllium Husk ini. Oh iya iya. Atau cobain kita Psyllium Husk Mbak kita beli Ria bagi dua ini Mbak Ria. Oke, cobain Cik. Siap, Sama Cik. ini Siap, Cik, Cik. apa Mbak Ria biasanya kita kalau diare kan kadang kita kalau orang Chinese itu kan orang totos nggak ngerti namanya medis-medis pokoknya kalau orang diare itu minumnya teh sing kental karo pisang wes. Kalau itu pun masih belum ya tau kan kadang-kadang buang terus itu lemes ya. Seperti tadi Iya, Cik. katanya Cik siapa itu betul kata si Stefani minumnya jangan kurang. Kalau sampai minum udah nggak kuat beli air kelapa itu juga bagus. Itu hidrolitnya itu Iya, bagus. tadi sudah air kelapa Betul. juga sih, Cik. Ya, Iya. di stok aja taruh di kulkas kan beli yang fresh aja. Jangan beli yang apa Iya. yang kemasan. Segera pulih ya Mbak Ria ya. Memang Amin. Terima tadi. kasih, Cik. Heeh. Aku mau nambahin dikit lagi deh kayaknya. Boleh. Sorry Oke, aku siap, off-cam siap. ya, sambil off-cam ya. Jadi gini, kalau misalkan Mbak Ria masih kerasa nggak nyaman, ini Mbak Ria posisi udah minum probiotik kan?
Udah konsumsi kan? Karena Probiotik udah konsumsi kan? belum, Ci. Kan kemarin karena saya ke dokter kan, jadi saya masih apa pakai obat dokter dulu seperti itu. Nah, tadi kan karena saya ikut Zoom terus baru ingat oh ternyata ada probiotik. Nah, saya baru tanya gitu. Oh, kalau memang belum, bisa bisa dicoba. Maksudnya kalau misalkan di rumah ada ready nggak sih probiotiknya? Paling nanti aku ke ini sih Cik Vera dulu paling. Oke, kalau misalkan nggak ada ready, coba bisa pinjem ke leadernya atau ke mana dulu Iya. yang punya probiotik segera diminum dulu, karena itu ngefek banget sih. Terus ini kalau misalkan belum ada probiotiknya, di rumah bisa ini, pertolongan pertamanya adalah ada pati nggak? Pati di rumah, apa maizena atau pati gitu. Ada. Ada ya, itu diencerkan di gelas langsung diminum. Itu efeknya hampir sama dengan psyllium khas. Kalau Oh gitu. misalkan di rumah, Oke, baik. ya, kalau misalkan di rumah nggak ada psyllium khas ya, belum punya psyllium khas, belum punya probiotik gitu kan, eh dijarakin ya dari obat dokter sekitar 1 jaman gitu, jangan barengan sama obat dokter maksudnya. Itu pati 1 sendok itu diencerin, diseduh pakai air biasa ya, air biasa sekitar setengah gelas aja terus diminum. Itu Oke, efeknya baik, Cik. bagus banget buat diare. Itu juga kadang-kadang ke keluargaku kalau misalkan pas lagi nggak ada probiotik, ada yang lagi diare, kita kayak gitu sih nanganinya. Kalau lagi nggak ada air kelapa, pokoknya kemana-mana lagi susah cari obatnya, kita nggak, sekarang udah ngurangin banget ya obat dokter. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa pakai cara yang alami, kita pakai yang alami gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Cik Stefani. Iya, lekas sembuh Mbak Ria. Amin, amin. Terima kasih. Iya, kita nih pasukan tidak ada akar bambu pun jadi. Kebalik ya, nggak ada bambu akar pun jadi ya. Luar biasa. Oke, thank you. Ini Vel ada beberapa pertanyaan. Ini ada Bu Maya nanya nih, udah dijawab sih sama Bu Wike. Tetapi siapa tahu teman-teman ada yang mau bertanya ya. Dia tanya, di dalam Enefonsi itu kan ada vitamin B. Apakah kalau saya minum boleh dibarengin dengan mecobalamin untuk vitamin syaraf? Mecobalamin itu vitamin B12. Ini Bu Wike sudah jawab. Nanti Felis boleh nambahin ya, Vel. Kalau Bu Wike saranin enervonsinya itu tanda kutip di apa diistirahatkan dulu ya, dikurangi, maksudnya jangan dikonsumsi, ganti B kompleks atomi aja Bu, karena di enervonsi itu kan mungkin kapsul gulanya itu ya tinggi dan itu mengganggu ginjal. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan masukan atau menambahi, boleh silakan. Monggo, monggo, enervonsi. Cuma kalau enervonsinya yang ada di Indo tuh memang nggak komplit ya Bu Maya ya, vitaminnya ya. Jadi memang nggak bisa dibandingin. Kalau bandingin harus apple to apple gitu ya. Jadi kalau untuk vitamin syaraf kita juga kurang tahu Bu, karena tidak ada istilahnya researchnya gitu ya. Kalau di B kompleks atomi kita ada researchnya. Ada research and development, jadi yang tadi Felis jelaskan, untuk syaraf, untuk pikun, untuk rambut supaya nggak rontok, apalagi ya Fel macam-macam ya supaya bertenaga, itu semua memang sudah teruji seperti itu. Itu dari saya sih, mungkin teman-teman atau leader lain mau menambahkan, monggo. Gimana? Sudah tuntas, Fel? Ada yang mau ditambahin? Kalau aku pribadi sih kayaknya belum mengerti jawabannya, mohon maaf ya Oke, Bu nggak gitu. apa-apa. Ya. Soalnya kan sebenarnya kurang tahu karena kalau Enervonse itu kan masuknya kapsul ya. Iya, kapsul Dia begitu, kapsul Fel. dan itu kan kalau kapsul kayaknya tuh akan lebih lama menyerapnya kalau di dalam tubuh ya. Setahunya Felis tuh emang kalau kapsul-kapsul biasa itu dia menyerapnya tuh agak sedikit lama. Kalau vitamin B-nya kompleksnya atomi itu kan menyerapnya cepat. Nah, itu tapi aku kurang tahu tuh kronologinya gimana gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain yang bisa bantu jawab bisa dibantu gitu. Kalau saya mungkin belum sampai situ gitu. Ya, semoga Bu Maya puas ya dengan jawabannya ya Bu. Jadi mendingan
atomi aja supaya ginjal kita aman. Karena kita minum suplemen itu untuk menyehatkan semua organ, bukan satu bagian organ yang sehat, tetapi ada yang menjadi korban, gitu ya. Jadi kita maunya seluruh tubuh kita sehat seperti itu. Kalau tidak ada lagi tambahan, testimoni, ataupun apapun, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Begitu ya Pak Weli ya. Kita akhiri pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Selamat berangkat untuk Civera dan Tante Endang dan juga Bu Ida. Kami tunggu ilmunya Absen ya, gitu ya. absen tuh. Oh iya, ada absensi dan ini ya masukan, dimohon evaluasinya teman-teman untuk bisa sharing. Mari kita buka audio kita serukan moto atomi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tante Ripka. Ketemu teman-teman Terima di kasih SA. Pak Anwar, Kak Pak Felisa. Puput, semangat. Terima kasih semuanya, semangat.